Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 8, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya berbagi yang berkaitan dengan tugas pada demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 1. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya bagaimana demonstrasi kontekstual dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iskodaria. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan, calon guru penggerak Angkatan 8. Kerangka dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan adalah tempat persemayanan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pemikiran yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengkolaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009. Kodrat alam dan kodrat zaman dikaitkan dengan budi pekerti, di mana budi pekerti ini menurut Ki Hajar Dewantara merupakan keselarasan dan keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tri Semboyan Ki Hajar Dewantara. Di sini 3 semboyan Ki Hajar Dewantara ini dikaitkan dengan menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama yaitu Ingersa Sung Tulodo. Artinya di depan menjadi contoh atau panutan. Ini artinya seorang guru, pengajar atau pemimpin
harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya agar ia berada di depan. Ingmadia mangun karsa, artinya di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan, semboyan Ingmadia mangun karsa memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi semangat atau dorongan. Dari pengertian tersebut, makna dari semboyan ketiga ini berarti ketika berada di belakang, pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada muridnya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, peserta didik itu diibaratkan kupu-kupu. Peserta didik harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini peserta didik kita diibaratkan kupu-kupu yang selalu dikaitkan dengan keindahan. Hal ini karena kupu-kupu memiliki bentuk dan tampilan yang sangat cantik, sehingga banyak orang menyukainya karena keindahannya. Kupu-kupu merupakan hewan yang memiliki ciri khas corak pada bagian sayapnya dengan warna-warna cantik yang sangat variatif. Begitupun dengan peserta didik kita, mereka mempunyai potensi dasar yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Sebelum menjadi kupu-kupu, hewan ini mengalami metamorfosis mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi kupu-kupu. Demikian halnya peserta didik agar mereka dapat terus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, harus terus berproses dengan tuntunan guru. Kebudayaan diibaratkan bunga-bunga yang beraneka ragam tumbuh di hutan. Kupu-kupu akan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya untuk mengambil nektar. Tetapi tidak semua bunga bisa diambil nektarnya. Begitupun dengan kebudayaan yang masuk ke negara kita. Guru membimbing peserta didik untuk memfilter agar kebudayaan tetap melekat pada peserta didik. Dari budaya-budaya yang masuk, peserta didik menjadi penunjang dalam keberhasilan peserta didik. Maka, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus menerapkan budi pekerti yang baik, sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menghendaki setiap peserta didik keberhasilan dapat dicapai dengan pendidikan, memperkuat kebudayaan bangsa Indonesia, dan menerapkan budi pekerti bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di demonstrasi konseptual pada modul 1 itu yang pertama yaitu kondisi geografis, yang kedua kearifan lokal Pangalengan. Solusi dari tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu menuntun peserta didik untuk belajar sesuai dengan kodrat alam yang mereka bawa dan kodrat zaman sesuai dengan jurusan yang mereka pilih, berkolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.6. Terima kasih.